Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Riza Fitriani dengan NIM akhir 145. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan sosio-emosi di masa dewasa awal untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan. Meliputi apa saja sih perkembangan sosio-emosi di masa dewasa awal? Nah, yang pertama itu ada stabilitas dan perubahan dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Yang kedua, ketertarikan, cinta, dan relasi yang akrab. Yang ketiga, ada gaya hidup orang dewasa. Yang keempat, pernikahan dan keluarga. Dan yang kelima, ada gender relasi dan perkembangan diri. Nah, yang pertama yaitu stabilitas dan perubahan dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Perkembangan sosio-emosi orang dewasa berpusat pada integrasi emosi adaptif yang mendukung relasi sosial. Taik 2011. Keputusan dan tindakan dewasa muda seringkali mencerminkan pengalaman emosional masa kecil. Penelitian Nick Adams dan Olsen 2010 menunjukkan 2 dekade awal kehidupan penting dalam membentuk konsep diri. Semakin pendek interval waktu pengukuran, semakin besar kemungkinan stabilitas karakteristik individu. Nah, pentingnya memahami perkembangan masa kanak-kanak membantu dalam menyesuaikan kehidupan dewasa, terutama dalam hubungan sosial dan emosional. Nah, selanjutnya ada temperamen, yaitu gaya perilaku dan respon emosional individu yang cenderung stabil, meliputi temperamen muda dan sulit. Anak dengan temperamen muda di usia dini cenderung lebih beradaptasi di masa dewasa, sedangkan anak dengan temperamen sulit di masa kecil cenderung mengalami konflik interpersonal di masa dewasa. Selanjutnya ada kekangan atau inhibition, yakni anak dengan kekangan tinggi sering menunjukkan perilaku kurang sosial saat dewasa. Selanjutnya ada kemampuan mengendalikan emosi. Kontrol emosi yang baik di masa kecil berkontribusi pada hubungan interpersonal yang sehat di masa dewasa. Yang selanjutnya ada kelekatan, yaitu hubungan emosional antara individu. Biasanya mulai terbentuk di masa bayi dengan pengasuh, meliputi gaya kelekatan. Yang pertama ada aman, yakni membentuk hubungan yang positif dan stabil di masa dewasa. Yang kedua menghindar, itu tuh ragu untuk terlibat dalam hubungan dekat. Terus yang ketiga itu cemas atau hubungan yang posesif dan emosional. Yang selanjutnya ada faktor penentu atau pengalaman awal dengan pengasuh membentuk gaya kelekatan. Relasi dengan pasangan di masa dewasa juga mencerminkan pola kelekatan pada masa kecil. Nah, selanjutnya ada bagian kedua dari perkembangan sosio-emosi di masa dewasa awal, yakni ketertarikan, cinta, dan relasi yang akrab, meliputi ketertarikan, bentuk-bentuk cinta, berakhirnya percintaan. Nah, ketertarikan seringkali dimulai dari kesamaan dan keakraban. Kesamaan dalam bentuk nilai, minat, atau latar belakang cenderung memperkuat relasi. Ini tuh menunjukkan bahwa kesamaan-kesamaan ini menciptakan dasar yang kuat untuk koneksi karena individu merasa lebih dipahami dan memiliki lebih banyak hal untuk dibicarakan atau dilakukan bersama. Nah, penampilan fisik juga memiliki peran penting dalam tahap awal ketertarikan. Ini menunjukkan bahwa daya tarik fisik adalah faktor yang signifikan dalam menentukan ketertarikan awal seseorang terhadap orang lain. Contoh relevan dari hipotesis pencocokan. Ini menyatakan bahwa orang cenderung tertarik pada orang lain yang memiliki tingkat daya tarik fisik yang serupa dengan diri mereka sendiri. Selanjutnya ada bentuk-bentuk cinta, meliputi cinta romantis, terdiri dari gairah dan emosi yang bercampur kompleks seperti ketakutan, kemarahan, hasrat seksual, dan kebahagiaan. Ditekankan bahwa hasrat seksual menjadi komponen utama cinta romantis. Nah, selanjutnya ada cinta afektif, lebih mengutamakan kedekatan dan perhatian mendalam terhadap pasangan. Sifatnya lebih matang dan seringkali berkembang dari cinta yang sebelumnya bersifat romantis. Terus ada cinta yang sempurna. Teori Stanberg menyatakan bahwa cinta sempurna melibatkan 3 elemen utama, gairah, keintiman, dan komitmen. Ketiga elemen ini perlu hadir untuk membentuk relasi cinta yang paling kuat dan utuh.
Berakhirnya percintaan. Hubungan dapat berakhir karena kurangnya komunikasi, kesetiaan, atau tujuan yang berbeda. Proses ini menunjukkan pemulihan sering melibatkan refleksi diri dan belajar dari pengalaman masa lalu. Contoh, kegagalan cinta dapat mengarah pada pertumbuhan pribadi dan pemahaman lebih baik tentang hubungan. Yang ketiga, dari bagian perkembangan sosial emosi itu ada gaya hidup orang dewasa. Yang pertama, ada orang dewasa yang hidup sendiri. Kategori ini merujuk pada individu dewasa yang memilih atau terpaksa hidup tanpa pasangan atau keluarga yang serumah. Ini tuh bisa termasuk orang dewasa yang yang baru mandiri, individu yang belum menikah, atau mereka yang pasangannya telah meninggal dunia. Terus yang kedua itu ada kohabitasi orang dewasa, mengacu pada orang dewasa yang hidup bersama dalam hubungan romantis tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah secara hukum atau agama. Mereka berbagi tempat tinggal dan seringkali berbagi tanggung jawab finansial dan domestik. Yang ketiga ada orang dewasa yang menikah. Ini tuh merajuk pada individu dewasa yang telah mengikat janji pernikahan secara alami dan hidup bersama sebagai suami dan istri. Yang keempat ada orang dewasa yang bercerai. Sebelumnya pernah menikah namun telah mengakhiri ikatan pernikahan mereka melalui proses perceraian. Yang kelima ada orang dewasa yang menikah lagi. Kategori ini tuh mencakup individu yang dewasa yang telah bercerai atau ditinggal mati pasangannya dan kemudian memutuskan untuk menikah kembali dengan orang lain. Nah, yang keenam orang dewasa gay dan lesbian. Kategori ini tuh mengacu pada individu dewasa yang memiliki orientasi seksual gay, laki-laki yang tertarik pada laki-laki, atau lesbian yaitu perempuan yang tertarik pada perempuan. Gaya hidup mereka bisa beragam termasuk hidup sendiri, berpasangan, atau menikah, atau memiliki keluarga. Nah, selanjutnya bagian keempat dari perkembangan sosial emosi yakni pernikahan dan keluarga, meliputi melestarikan pernikahan, menjadi orang tua, dan mengatasi perceraian. Yang pertama ada melestarikan pernikahan, membahas berbagai upaya dan strategi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan memperkuat ikatan pernikahan, seperti membuat peta cinta, memelihara kasih sayang dan kekaguman, mengarahkan diri pada pasangan atau tidak berpaling, membiarkan pasangan mempengaruhi Anda, memecahkan konflik-konflik yang dapat dipecahkan, mengatasi jalan buntu, dan menciptakan kesempatan untuk berbagi rasa. Nah, selanjutnya ada bagian menjadi orang tua. Ini membahas tentang transisi dan peran individu menjadi orang tua. Nah, ada mitos dan realistis pengasuhan, seperti kelahiran seorang anak akan menyelamatkan perkawinan yang hendak runtuh. Sebagai milik atau bagian dari orang tua, anak akan berpikir, merasa, dan bertindak seperti orang tua mereka di masa kanak-kanak. Memiliki anak berarti merupakan kesempatan kedua orang tua untuk mencapai hal-hal yang seharusnya mereka raih. Terus kemampuan mengasuh adalah sebuah insting dan tidak membutuhkan pelatihan. Terus ada kecenderungan dalam pengasuhan anak. Karena tuntutan melahirkan dan mengasuh anak menjadi lebih kecil, maka sebagian waktu dari wanita dapat digunakan untuk melakukan hal lain. Jumlah waktu yang digunakan pria untuk bertindak sebagai ayah juga semakin besar. Nah, pengasuhan orang tua di rumah seringkali dilengkapi dengan pengasuhan institusi, misalnya tempat penitipan anak. Selanjutnya ada mengatasi perceraian. Yang pertama yaitu mereka yang mengalami peningkatan. Kelompok ini adalah individu yang merasa lebih bahagia dan lebih mampu mengelola hidup mereka setelah perceraian. Mereka mungkin menemukan kebebasan baru, pertumbuhan pribadi, dan hubungan yang lebih sehat di kemudian hari. Perceraian menjadi katalisator untuk perubahan positif dalam hidup mereka. Yang kedua, mereka yang baik-baik saja. Kelompok ini adalah mayoritas yang mampu mengatasi perceraian dan melanjutkan hidup mereka dengan cukup baik. Terus yang ketiga ada pencari atau the seekers. Individu dalam kelompok ini sangat termotivasi untuk segera menemukan pasangan baru setelah perceraian. Terus yang keempat ada mereka yang bebas. Dalam artian kelompok ini tuh menikmati kebebasan baru yang mereka peroleh setelah perceraian. Mereka mungkin terlibat dalam berbagai aktivitas sosial, eksplor diri, dan tidak berburu-buru untuk kembali menjalani hubungan serius.
Terus yang kelima, mereka yang penyendiri komponen. Individu dalam kelompok ini merasa bahagia dan puas dengan status lajang mereka setelah perceraian. Mereka membangun kehidupan yang stabil dan memuaskan tanpa kehadiran pasangan romantis. Mereka menikmati kemandirian dan tidak merasa perlu untuk mencari pengganti. Terus yang keenam, mereka yang kalah. Kelompok ini adalah individu yang mengalami kesulitan yang signifikan dalam mengatasi perceraian. Mereka mungkin merasa terpuruk dan tidak bahagia dan kesulitan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Nah, selanjutnya ada bagian yang kelima dari perkembangan sosial emosi, yakni gender, relasi, dan perkembangan diri, meliputi gender dan komunikasi, perkembangan wanita, serta perkembangan pria. Gender dan komunikasi. Wanita yang sering mengeluh kurangnya komunikasi dari pria. Ini tuh menyoroti sebuah stereotip umum yang sering muncul dalam hubungan antara pria dan wanita. Wanita menjadi seringkali merasa bahwa pria kurang terbuka dalam berkomunikasi, kurang berbagi perasaan, atau kurang terlibat dalam percakapan yang mendalam. Perbedaan berkomunikasi disebabkan oleh reportage atau percakapan yang membina hubungannya versus reportage, percakapan yang memberi laporan. Nah, reportage itu lebih umum digunakan oleh wanita, bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan, menunjukkan dukungan dan menciptakan kedekatan. Kalau reportage itu tuh lebih umum digunakan oleh pria, bertujuan untuk menyampaikan informasi, fakta, dan solusi. Nah, wanita itu cenderung menyukai reportage, sedangkan kalau pria itu reportage. Pernyataan ini tuh memperkuat perbedaan preferensi dalam gaya komunikasi antara pria dan wanita menurut teori Tannen. Nah, selanjutnya ada perkembangan wanita. Wanita cenderung berorientasi pada relasi dan mengembangkan orang lain. Pola ini menekankan bahwa dalam perkembangan psikologi wanita, hubungan dan kemampuan untuk membina serta mengembangkan orang lain memiliki peran yang sangat sentral. Wanita cenderung memberikan nilai yang tinggi pada koneksi interpersonal dan merasa terhubung melalui interaksi yang bermakna. Mereka juga seringkali memiliki kecenderungan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan orang-orang di sekitar mereka. Relasi dan membina hubungan sangat bernilai bagi wanita. Poin ini memperkuat gagasan sebelumnya dengan menyatakan secara eksplisit bahwa relasi dan kemampuan untuk membangun serta memelihara hubungan sangat sehat dan positif merupakan hal yang sangat berharga bagi wanita. Kualitas hubungan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional, harga diri, dan rasa identitas mereka. Nah, orientasi relasi wanita harus dihargai. Merupakan sebuah penegasan bahwa kecenderungan wanita untuk berorientasi pada relasi dan pengembangan orang lain bukanlah sesuatu yang perlu diabaikan atau diremehkan. Sebaliknya, orientasi ini harus dihargai dan diakui sebagai aspek penting dalam perkembangan psikologis wanita. Penghargaan terhadap orientasi ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih suportif dan inklusif bagi wanita. Perkembangan pria. Nah, perkembangan pria meliputi ketegangan peran pria. Bagian ini menyoroti tekanan dan konsekuensi negatif yang mungkin timbul akibat peran tradisional yang seringkali dibebankan pada pria, yakni kesehatan, resiko lebih tinggi, umur pendek, stres, kecelakaan. Peran tradisional pria seringkali menuntut mereka untuk menjadi kuat, tidak emosional, dan mengambil resiko. Tuntutan ini tuh dapat berkontribusi pada tingkat stres yang lebih tinggi, kecenderungan untuk mengabaikan kesehatan, dan keterlibatan dalam perilaku berisiko yang dapat memperpendek usia harapan hidup dan meningkatkan angka kecelakaan. Terus ada relasi pria-wanita, diharapkan dominan meremehkan wanita. Hal ini dapat termanifestasi dalam sikap meremehkan atau kurang menghargai perspektif dan kontribusi wanita yang pada akhirnya dapat merusak kualitas hubungan. Nah, relasi pria dan pria kurang hubungan emosional positif. Akibatnya, pria mungkin mengalami kesulitan dan membentuk hubungan emosional yang mendalam dan suportif dengan sesama pria, yang dapat menyebabkan perasaan terisolasi. Selanjutnya ada rekonstruksi maskulinitas atau Ron Levin.
yakni menelan kembali keyakinan kepriaan, memisahkan aspek berharga dan meninggalkan yang destruktif, serta membangun emosional inteligensi. Quotes pada materi kali ini tuh seperti yang tertera pada Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alakum bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang artinya di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Terima kasih, semoga pada materi kali ini yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk semuanya.